齐名啊！怪不得你身上……你可真是死我吗？谁也不能把你带走。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, untuklah malam sore hari ini, kita akan melanjutkan tongwa dari Babang Wanglin, yaitu Renegade Immortal, tepatnya untuk episode 69. Di sini kita akan bertemu dengan beberapa tokoh terbaru, salah satunya Zoe dan juga ketua sekte mayat yang namanya masihlah belum diketahui ya guys. Sesuai spoiler yang Miminlah sebutkan, nantinya kalau Chihu dan juga Red Butterfly, tubuhnya akanlah dikendalikan oleh mereka berdua dan baku hantam. Penasaran bukan? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah bertemu dengan Zoe sendiri langsunglah memuji kehebatan dari Wanglin karena hanya dia sajalah yang menyadari keberadaan dirinya sejak lama. Dan Wanglin langsunglah berterima kasih. Dan Zoe memberitahu kepadanya untuk masalah peti giok tersebut telah dia ambil dalam 1000 tahun yang lalu. Dan juga kolom tersebut adalah pintu masuk lapisan ketiga. Dia berterima kasih kembali kepada Wanglin karena telah berhasil untuklah menemukannya. Akan tetapi ketika mereka berempat berniat untuklah memasuki lapisan ketiga, terdengarlah suara kakek tua yang selama ini mengikuti keberadaan dari Zoe, yang dimana dia ini adalah ketua sekte mayat yang dikenal sebagai Suntai. Dan juga untuk lapisan ketiga itu haruslah menjadi miliknya. Mereka tidak boleh untuklah memasukinya. Mendengar itu ya, Zoe langsunglah membuka portal untuk lapisan ketiga dan langsunglah memasukinya serta diikuti oleh Suntai. Sedangkan untuk Hongdi atau Red Butterfly yang melihat mereka berdua bersaing memasuki lapisan ketiga, dia juga tidaklah mau kalah sebab dia sudah berada di sini dan tidak mau kembali dengan tangan kosong, sehingga dia juga memutuskan untuklah ikut memasuki lapisan ketiga. Dan kini yang tersisa tinggallah Wanglin dan juga Chihu. Wanglin langsunglah menanyakan kepada Chihu apakah dia tahu atau mengenal sosok dari Zoe. Dan Chihu pun langsunglah menjelaskan kalau Zoe ini merupakan salah satu dari monster tua transformasi jiwa. Karena tingkat kultivasinya begitu tinggi, dia memiliki julukan sebagai Corpse Lover. Mendengar itu ya, Wanglin berpikir kalau Zoe ini sosok yang tidak boleh dijadikan sebagai musuh. Iya, kalau jadi musuh ya wassalam juga Wanglin guys, karena dia berada di transformasi jiwa. Setelah menjelaskannya, Chihu kembali mengajak Wanglin untuklah pergi bersama ke lapisan ketiga. Setibanya di lapisan ketiga, mereka langsunglah melihat kalau Hongdi telah menyerap beberapa energi kristal yang berada di sana. Tanpa basa-basi, Chihu dan juga Wanglin langsunglah mengikutinya guys. Berbeda dengan yang lain, Wanglin sendiri langsunglah mengambil batu kristal tersebut dan langsunglah menyerapnya. Di sini dia dapat membedakan antara racun dan juga dingin. Selagi mereka bertiga mengumpulkan beberapa energi di sana, ternyata untuk Zoe sedanglah baku hantam dengan ketua sekte mayat yaitu Suntai. Di sini Zoe menanyakan kepada dirinya sebenarnya mengapa dia ini mengikuti dirinya, dan Suntai langsunglah menjelaskannya kalau dia ini mengikutinya karena di dalam tubuhnya ini terdapat sebuah ancaman kematian dan dia menginginkan untuklah mengambilnya. Lantas ya untuk Zoe langsunglah paham kalau dia ini tertarik dengan istrinya. Wadidaw, karena dia benar-benar menginginkan istrinya, maka Zoe akanlah bertarung dengan begitu serius dan dia langsunglah melayang di atas langit dan mengumpulkan seluruh energi kristal yang berada di sana yang membuat tempat tersebut langsunglah acak-acakan. Begitu juga dengan Suntai yang telah mengetahui kalau sosok ini adalah Zoe, dia pun langsunglah tertawa. Tidak heran kalau dia ini memiliki kekuatan yang begitu hebat dan dia langsunglah mengeluarkan cengkraman tangannya yang berwarna hitam dan langsunglah melakukan bentrokan kekuatan.
Dari bentrokan tersebutlah membuat lapisan ketiga benar-benar begitu sangatlah kacau dan terlihat kalau lapisan ketiga ini akanlah mengalami sebuah keruntuhan. Dan Zoe langsunglah memperingati kepada dirinya jika mereka bertarung terus seperti ini, maka lapisan ketiga akanlah benar-benar runtuh dan mereka tidak akanlah mendapati apa-apa. Justru mereka semua yang berada di sini akanlah mati bersama-sama. Waduh. Lalu untuk mereka bertiga yang merasa tempat ini benar-benar akanlah runtuh, mencoba untuklah melarikan diri atau keluar dari lapisan ketiga, guys. Sayangnya untuk Sun Tai langsunglah melihat keberadaan mereka dan langsunglah ditangkap. Tidak sampai di situ juga, Hongdi langsunglah dipilih untuk dikendalikan olehnya. Tetapi Hongdi langsunglah mengancamnya kalau dia ini adalah murid inti dari Suzaku. Dia menjelaskan jika sesuatu terjadi kepadanya, maka untuk Sun Tai pasti akanlah diburu oleh seluruh planet Suzaku. Mendengar itu ya, untuk Sun Tai mengaku kalau dia tidak akanlah menghabisi nyawanya. Dia hanya akanlah menggunakan tubuhnya dalam pertarungan. Lalu Sun Tai langsunglah menantang kepada Zoe untuklah bertarung dengan cara seperti ini saja. Dan dia disuruh untuklah memilih salah satu dari antara Chihu dan juga Wang Lin. Dan Zoe langsunglah memilih Chihu sebagai avatarnya untuk bertarung, guys. Udah kayak main Tekken ya. Sebetulnya untuk Zoe, dia sama sekali tidaklah mau melakukan semua ini. Karena pertarungan ini hanya akanlah menyakiti avatarnya. Maka ya pada intinya, Chihu dan juga Hongdi akanlah terluka parah setelah pertarungan ini. Dan untuk Hongdi sendiri, dia meminta kepada Sun Tai. Dia rela untuklah menjadi avatarnya, asalkan dia ini berhasil untuklah menghabisi nyawa dari Wang Lin. Dan Wang Lin yang mendengar percakapan tersebut langsunglah mengeluarkan bendera larangannya, sembari berkata, jika ingin tempat ini benar-benar runtuh, maka dia bisalah menghancurkannya. Tidak sampai di situ juga, dia langsunglah mengeluarkan petaka surgawi yang membuat Sun Tai langsunglah ketar-ketir. Alasannya dikarenakan untuk Wang Lin ternyata bisa untuklah menghancurkan lapisan ketiga ini dengan begitu mudah. Sehingga dia pun langsunglah mengurungkan niatnya, guys. Setelah berhasil melarikan diri, ternyata Wang Lin sama sekali tidaklah pergi dari sana, guys. Dia hanyalah bersembunyi untuklah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menghabisi nyawa dari Hongdi. Tetapi juga sebetulnya Wang Lin berniat untuklah menonton pertarungan antara transformasi jiwa. Lalu untuk Chihu dan juga Hongdi langsunglah disalurkan energi spiritual yang melewati batasan kemampuan mereka masing-masing. Dan pertarungan pun langsunglah terjadi. Di dalam pertarungan yang begitu sangatlah sengit, Hongdi langsunglah mengeluarkan 5 elemen rohnya. Tetapi untuk Sun Tai tampak begitu terkejut mengapa elemen buminya sama sekali tidaklah ada. Untuk Wang Lin yang melihatnya langsunglah tersenyum ya. Sedangkan untuk Chihu, dia mengeluarkan kapak yang begitu besar, di mana kapak berwarna merah ini adalah semangat bela dirinya. Selama kapak ini belum hancur, maka dia bisa bertarung mati-matian. Dan mereka berdua langsunglah melakukan bentrokan kekuatan. Dari kekalahan bentrokan tersebut, Hongdi juga langsunglah menggunakan inti sari dari kelopak bunga mawarnya, guys. Waduh, sayang banget ya. Namun tetap saja kapak merah milik dari Chihu berhasil untuklah menghancurkannya, yang membuat tubuh dari Hongdi langsunglah tumbang. Sun Tai yang tidak terima dengan kekalahannya langsunglah mengeluarkan naga berwarna hitam dan langsunglah menghancurkan kapak merah milik dari Chihu. Waduh, ujung-ujungnya mereka berdua tumbang juga. Untuk Wang Lin yang melihat pertarungan tersebut,
dia hanya bisa terpaku dengan kemampuan dari Zoe yang memiliki semangat juang atau semangat bela diri begitu sangatlah kuat. Dan dia sangatlah ingin memiliki hal tersebut. Akan tetapi, Zoe telah begitu lengah. Dia telah terkena serangan, serta tas penyimpanannya langsunglah diambil oleh sosok tangan. Hal ini membuat Zoe benar-benar begitu sangatlah marah besar. Dan Sun Tai langsunglah bangkit kembali. Dia berkata kepada Zoe, jangan menganggap dirinya ini telah meninggal dunia. Dia harus tahu dirinya ini adalah ketua sekte mayat, sudah pasti memiliki rencana di balik rencana. Dan dia memberitahu kalau dirinya ini memiliki 3 jiwa. Dan keluarlah tetua agung dari sekte mayat yang bernama Zheng Yi. Sebetulnya sih dia ini adalah anak dari Sun Tai, guys. Untuk Zoe, dia langsunglah menerjang dan meminta untuklah kembalikan Qing kepadanya. Dirinya yang ditertawakan oleh Sun Tai membuat Zoe langsunglah mengingat masa lalu dia bersama Qing Xuan. Yang ternyata Zoe ini sebetulnya adalah orang yang begitu sangatlah berbakat di klannya sendiri. Tetapi dia meninggalkan segalanya ketika istrinya benar-benar meninggal dunia. Dan dia diusir dari klannya karena dia disebut sebagai pengkhianat. Dan semasa hidupnya, Qing selalu dibawa oleh Zoe kemanapun dia pergi. Di sini Zoe langsunglah mengucapkan, aku akan bersamamu selama-lamanya. Kemarahan yang tidak lagi bisa dibendung, dia berhasil untuklah menghabisi Zheng Yi dan juga langsunglah menerjang ke arah Sun Tai dengan menghajarnya bertubi-tubi. Mampus. Tetapi Sun Tai kembali berhasil untuklah mendapati pagoda tersebut. Sampai-sampai mereka berdua rebutan yang membuat pagoda ini langsunglah hancur. Hal ini membuat Zoe benar-benar begitu sangatlah murka. Karena untuk pagoda tersebut adalah rumah terakhir dari Qing guys. Dan Sun Tai berhasil untuklah mengambil peluang dengan merantai tubuh dari Zoe. Tetapi Zoe yang sudah sangatlah murka, dia tidak peduli lagi dengan nyawanya. Selama Qing berhasil untuklah diselamatkan, dia rela untuklah melakukan apapun. Dan dia langsunglah berteriak yang membuat celah spesial langsunglah keluar. Tandanya lapisan ketiga ini akanlah benar-benar runtuh. Sehingga dia menerjang yang membuat pertahanan dari Sun Tai langsunglah hancur. Merasa tidak memungkinkan untuklah membawa Qing pergi dari sini, dia langsunglah melempar Qing ke arahnya. Dan dia berhasil untuklah melarikan diri. Sedangkan untuk Hongdi yang mencoba untuklah melarikan diri, di depannya ada Wang Lin yang sudahlah siap untuk memangsanya, guys. Yahai. Dan kita akhiri untuklah episode kali ini. Ya, untuk di akhir-akhir scene, ini adalah kesempatan untuk Wang Lin mengakhiri semua masalahnya. Dan bagi yang bertanya-tanya, kok bisa Min Wang Lin sama Hongdi memiliki dendam yang begitu sangat mendalam? Ya, sebetulnya dari awal saja Wang Lin sudah sangatlah dendam kepada negeri salju. Karena untuk keluarga barunya, yaitu Cheng Niu, haruslah mengungsi ke negara lain. Ya, intinya semenjak peperangan dari negara salju tersebutlah, Wang Lin benar-benar begitu sangatlah dendam. Ditambah lagi ketika berada di alam surgawi, Wang Lin tiba-tiba diserang oleh Red Butterfly ataupun Hongdi. Maka dari itulah dendamnya semakin mendalam ya. Dan untuk Zoe adalah salah satu pria sejati, guys. Dia tidaklah berpaling dengan wanita lain, walaupun sebetulnya kekasihnya ini sama sekali tidaklah bisa untuk dihidupkan kembali. The real pria sejati ya, hidup semati dengan satu wanita. Gila, terharu banget sih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.